Hai pendengar setia podcast Ideal. Hai calon pendengar setia podcast Ideal. Ideal di sini bakalan nemenin waktu santai kamu dengan berbagai obrolan. Stay tune di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Hai teman-teman pendengar setia podcast Ideal. Pada tahu tentang aplikasi Anchor belum? Sini deh, Ideal kasih tahu. Jadi gini, aplikasi Anchor itu adalah aplikasi yang bisa kita pakai untuk memproduksi konten podcast. Anchor juga udah nyediain fasilitas distribusinya loh, dan lengkap. Nanti konten podcast kita bisa diakses di berbagai platform. Contohnya itu kayak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform lainnya. Terus ini yang lebih menarik, kita bakalan dapat dolar dari setiap iklan yang masuk. Mantap kan? Ayo, tunggu apa lagi? Buruan download aplikasinya, terus mulai ngonten deh. Eits, jangan lupa share ke teman-temanmu juga ya. Bosen home decor gitu-gitu aja? Saatnya mengisi ruang Anda dengan produk berkualitas dari Toko Keluarga 2020. Kami menyediakan berbagai produk home decor kerajinan tangan lokal dengan harga yang terjangkau. Atau Anda ingin membeli tudung saji berbahan rotan yang berkualitas? Pastinya di Toko Keluarga 2020 menjamin Anda mendapatkan produk idaman. Mari mampir ke galeri kami di Pusat Kerajinan Rotan, Pasar Kedebing, Kemukimanku, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Atau bisa hubungi juga ke nomor admin 0821 60 20 1355. Oke, halo Bang Kalau Rak. kalau di Ancur mah nggak ada mukanya bang ya? Enggak, kalau pakai Anchor cuman recording aja. Oh iya ya, oke bang. Iya, oke. Kita mulai ya. Iya bang, boleh bang. Oke, sip. Oke, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang guru BK dan kita bakalan banyak ngobrol nih sama beliau. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih ya sama Bapak Raka Aji Muhammad Ramdhani gitu ya. Atau boleh dipanggil Bang aja ya karena kelihatannya orangnya masih muda nih. Assalamualaikum Bang Raka. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Wah, selamat datang di podcast Ideal. Semoga hari ini kita banyak ngobrol hal-hal yang positif pastinya ya untuk teman-teman pendengar podcast dimanapun berada. Nah, kita kenalan dulu nih sama Bang Raka. Silakan Bang Raka, kenalan sama teman-teman pendengar podcast Ideal. Oh iya, perkenalkan nama Ane Raka Aji. Ane kelahiran 2 Februari 95. Terus apa sih? Sebenarnya kegiatan Ane itu lebih banyak di kalau guru BK mah kan belum resmi. Ane kan baru semester 7. Sebenarnya Iya. udah 7 tahun sih kalau di bisnis mah dari umur 17 tahun. Di umur 17 tahun tuh saya sampai umur 22 lah, maksudnya lagi naik-naiknya tuh pas COVID itu langsung turun 90% ya, begitulah pokoknya. Oh begitu. Mas Raka ini background pendidikannya itu dari jurusan apa? Terus boleh share ke kita gitu. Oh iya, saya backgroundnya itu lebih ke ini kan, saya kuliah di Universitas Indah Persa PGRI, jurusannya itu bimbingan konseling atau ya bisa dikatakan psikologi juga sih jurusannya itu. Udah dan emang cita-cita saya kan salah satunya jadi dosen ya.
Nanti makanya setelah dari sini itu mungkin insya Allah lanjut S2. Hmm. Oh, berarti memang concern di bidang konseling gitu ya, Mas Iya, Bang Raka ya. iya betul betul. Nah, jadi sekarang kesibukannya apa aja nih, Bang Raka? Heeh. Kalau sekarang sih tadi saya itu kan lagi PPL itu udah 2 bulan atau ya PKL lah bahasa ininya. Kalau anak semester 7 gitu kan PKL. Terus sebelum PKL itu sih saya fokus ini aja sehari itu kan saya punya usaha tuh namanya tahu crispy atau tahu makin cantik kan. Sehari itu saya bisa produksi sebelum COVID itu ya bisa 5.000 pieces kan. Ya dia sejenis Hmm. gorengan gitulah pokoknya gorengan khas sini, khas Depok, khas kota saya Depok. Tapi Hmm. semenjak COVID sih dari ribuan sekarang hanya ya 300 pieces lah turun 90% efek corona. Oh begitu. Usaha berarti Bang Raka ini selain PPL guru, mahasiswa pastinya punya usaha pribadi juga ya, UMKM lah ya. Iya itu ya ya bisa dibilang begitu. Sudah berapa lama ya Bang Raka usaha tahu Eh, goreng? itu jadi kalau nanti saya kirimin gambarnya ke WA. Jadi itu dari luar sih kayak ayam Kentucky, padahal sih dalamnya itu ya tahu. Jadi kalau Wah, unik ya. Mm-mm. unik, makanya kan waktu Aidil lihat di IG saya atau status saya, wah ini banyak yang ketipu kan. Masa ayam murah banget, maksudnya sekitar harganya 3.000 gitu kan. Ayam apaan nih 3.000? Kan biasanya ayam ya standarnya kayak 15.000, 10.000 gitu kan. Betul. Masa ayam 2.000, 3.000? Udah ternyata dalamnya tahu. Itu yang membuat saya laku tuh karena keunikan tersendiri. Tapi ya karena COVID ini sih turun drastis ya. Tadinya kan saya waktu belum COVID sehari pernah tuh bersih 1 juta. Bersih ya bukan kotor. Kalau kotornya itu ya lagi itu sempat 4,5 juta. Ya bersih sayanya 1 juta. Pas lagi corona bersih sehari ya berapa tahu deal 70.000, 50.000. Jadi turunnya ya emang 90% lebih. Lebih ya drastis ya turunnya ya. Memang efek corona ini bisa kena ke siapa aja sih ya. Apalagi pengusaha, pengusaha kecil yang penghasilannya itu nggak menentu pastinya. Wah, menarik nih. Selain jadi guru BK juga em, punya usaha entrepreneur. Bang Raka ini juga punya cita-cita untuk menjadi seorang dosen. Memang kenapa mau jadi dosen? Motivasinya itu apa? Kalau motivasi sih sebenarnya lebih ke ini sih kan jadi kelu- keluarga gitu ya, maksudnya kan ya lebih ke keluarga besar sih maksudnya. Jadi dari keluarga besar itu saya liatin tuh wah sepupu saya udah pada maksudnya ya pendidikannya udah pada di atas saya lah gitu. Mungkin karena lebih tua atau gimana gitu kan. Terus saya kayak termotivasi, wah jangan sampai jadi yang paling gagal nih gitu. Maksudnya tadinya kan kalau jadi tukang gorengan doang, maksudnya anggaplah saya kayak tukang gorengan doang lah ya. Maksudnya kalau nggak kuliah gitu deal. Saya Oh jadi iya ya, berarti terpacu dengan sepupu yang udah duluan pendidikannya lebih tinggi, jadi pengen pengen juga gitu ya. iya ya seperti itu. Jadi kayak wah terpacu nih masa mereka bisa, gua nggak bisa gitu. Sama ini Wah, juga sih lingkungan sih deal. Maksudnya lingkungan saya kan ikut banyak kegiatan tuh entah rohis, entah apa ya, ya kegiatan iya, non non Islami juga adalah maksudnya di sekitar sini gitu kan. Saya liatin iya, kok di organisasi saya ya termasuk organisasi Islam sih banyak kan. Kok ini banyak begitu. yang udah S2, S1 gitu kan, S3 ada beberapa gitu kan. Terus karena ke Iya, bawah lingkungan, ya kayaknya kok jadi tukang gorengan doang gimana gitu kan. Maksudnya kayak bukan rendah sih, nggak rendah, cuma kayak kayaknya mm-mm. pendidikan itu penting juga gitu maksudnya. Oh, betul betul setuju setuju pendidikan tuh memang penting. Iya. Nah, suka dukanya jadi guru BK itu selama 2 bulan deh. Ini Bang Raka udah
punya pengalaman di dunia bimbingan konseling. Suka dukanya apa sih? Hmm, sebenarnya sih kalau yang suka dukanya sebelum ngajar juga sering kan ada yang konsul gitu namanya kan, walaupun belum lulus suka ada aja tuh yang konsul ya, Dile. Betul. Chat entah Japri atau entah dari anak SMP sampai SMA. Palingan sih suka dukanya nggak belum kelihatan karena kan saya emang lebih ke baru 2 bulan ya. Mungkin kalau di bisnis ada gitu kan. Ya paling kalau selama yang dia jadi guru BK, ya ini kan dia sekalinya cerita bisa 1 jam 2 jam tuh kalau cewek kebanyakan ya. Nah itu ya paling saya harus nungguin dia sampai. Sedangkan background background saya awal kan lebih ke usahawan ya, Dile. Terus Mm-mm. kadang saya berpikir, aduh, ada pesanan tuh orang ngechat maksudnya, Bang, pesen 300 biji dong. Dalam dalam waktu 1 jam 2 jam udah sampai rumah ya gitu kan maksudnya. Saya jadi Iya. sampai saya tolak tolak karena ada yang curhat. Jadi aduh ya udah dah. Namanya juga pengen jadi dosen kan mikir gitu. Soalnya dia namanya juga belum jadi kalau gua kan jatuhnya belum jadi dosen. Jadi tuh ya duitnya kan belum ada gitu kan. Kalau buat usaha udah ada, makanya akhirnya tuh saya nolak tuh orderannya. Mabu saya lagi ada urusan gitu kan. Ya udah paling suka dukanya gitu sih. Jadi saya harus bisa nyeimbangin apa ya, usaha saya sama harus kok pengen banget jadi konselor atau enggak psikolog tuh ya. Ya udah Mm-mm. harus apa ya, tahan bantingnya itu kadang. Aduh, kan kalau jadi psikolog kalau belum S2 itu duitnya nggak ada gitu, deal. Gimana maksudnya ya? Ya pokoknya minimal S2 lah kalau duitnya jelas gitu ya. Hmm. Oh, Kecuali berarti dilema juga ya, maksudnya harus bisa memprioritaskan, harus menyeimbangkan lah antara cita-cita menjadi dosen dengan usaha yang sedang dijalani sekarang gitu ya, Bang ya Raka. saya ya itu, jadi saya bingung di sisi lain emang cita-cita saya kan emang jadi dosen psikologi. Cuma apa ya? Kalau usaha kan emang udah lama dia udah 7 tahun gitu ya, walaupun lagi Wah, turun. udah lama ya. Mm-mm. Walaupun lagi turun cuma mikir, aduh tapi kok jadi tukang gorengan doang. Ya gitulah maksudnya kayak nggak maju-maju deal. Hmm. Ya Iya, iya, iya. kayaknya gue kalau nonton SpongeBob tuh inget episode Squidward yang ngulang-ngulang hari mulu tuh, tahu nggak? Yang Kayaknya pernah pernah nonton tapi rada lupa-lupa ingat. ya jadi tuh kayak monoton, kayak ini kok Ah, hidupnya sama tiap hari pulang gini 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 gini, kayak kok monoton gitu ya. Tapi ya semenjak saya jadi ngajar gitu ya, atau semenjak kuliah malah timelinenya berubah, deal maksudnya berubah. Biasanya ketebak nih, besok nganter ke sini rutenya hampir sama, ketemu orang yang sama, bosen ya. iya. Pas gua kuliah agak berubah tuh maksudnya. Kadang ya ada nih sukanya gini. Kadang Mm-mm. pernah tuh adik kelas misalnya, nih kerjain PR gua dong gitu kan. Kan ya udah gue dibayar tuh, deal gue kaget kan, bang kerjain nih bang, ini gue kasih 100.000. Udah tuh kerjain Mm. tugasnya dia dalam waktu 2 jam, gue dikasih 100.000, deal. Saya dikasih Lumayan ya. 100.000. Iya lumayan. Terus ini ada tugas-tugas besar gitulah, kayak neliti-neliti gitu. Jadi gue, ya Allah kenapa gue jadi joki gini, dosa. Udah tuh sama dia dikasih ya 100 200. Jadi gue agak berubah lah, ada ya maksudnya hidupnya nggak gitu-gitu doang. Oh, jadi nggak bosen gitu, nggak monoton gitu ya. Iya nggak mau nonton, tapi sih saya emang ambisius. Saya tipe orang yang ambisius si deal. Soalnya contohnya begini, saya kan orang pada heran kirain orang tuh saya nih ini suka dukanya gue jadi kepikiran nih tahu. Jadi suka duk contohnya nih agak-agak melenceng sih deal. Jadi kenapa gue bilang ambisius, jadi gini, jangan kan sampein orang itu kan gue dari 7 tahun usaha ini kirain gue 2 tahun awal itu bangkrut kan. 2 tahun Hmm. bangkrut maksudnya gini, kok lu produk gua kan itu doang, deal ya. Jadi kayak Iya, Aqua kan air putih doang ya. betul. Ya jadi orang heran. Jadi temen gua kan, lu pasti di kampus ada PMW atau PKM nggak? Ada Nah itu PKM. mereka itu aja, mereka yang usahanya produknya banyak ya, makanannya banyak gitu ya, nggak Betul. bertahan lagi.
kayak setahun 2 tahun hilang. Jadi teman-teman saya itu pas ketemu saya, "Oh, lu masih jalan, lu masih ya walaupun udah turun gitu ya. Lah kok lu bisa satu produk doang tapi masih ya masih termasuk banyak kali 500 biji gitu kan." Iya, Terus karena konsisten mungkin ya ya. karena Karena kalau misalnya bicara konsisten itu emang apa ya, kayak ada aja sih jalannya selama konsisten gitu. oh iya emang ya gitulah. Sama ya kalau dukanya jadi guru BK tuh salah satunya ya karena COVID gini kan masuk kelas jarang ya dia. Betul. Iya kayak seminggu Ganti. 2 kali. Iya seminggu 3 kali. Gue tuh nggak, gue tipe orang yang apa ya? Ya karena gue ekstrovert gitu ya. Gue kan orangnya tipe yang ekstrovert. Makanya tuh Iya, gue kadang kok sekalinya yang ngechat kan kalau kalau apa ya kalau konsultasi lewat chat itu tuh kadang ya entah temen macem-macem lah yang ngechat gitu kan. Gue mikir kok jadi ya bisa salah paham gitu dia kadang kalau lewat chat doang mendingan ketemu langsung gitu kan. Kok betul. jadi gue begini udah gitu kadang tugasku kan walaupun lagi PKL kan tetap ada tugas kuliah Dil ya. Gue Betul. bingung ini gimana tugas kuliah yang harusnya kerja kelompok jadi online jadi kita bingung gitu Dil. Ini gue harus ngerjain apa? Sedangkan saya kan ngomongnya ya terserah kalian lebih kayak terserah kayak lah ini kok jadi pada ya bu gitulah Dil. Pokoknya kalau COVID itu jadi kita itu gua aja yang mahasiswa kayak haho-haho kayak ini apaan sih dia ngajarin apa sih jadi ujung-ujungnya maaf ya kayak ngerjainnya jadi asal-asalan. Berarti dukanya karena COVID juga ya, jadi pada Nggak kedisiplin maksimal. betul nggak Nggak maksimal ya. Fokus juga udah nggak bisa karena banyak yang harus dikerjain gitu ya di waktu yang sama. Hmm, Iya nah itu setuju, nah setuju. betul Dil. Kayak gitu jadi kok harus dikerjain di waktu yang sama sedangkan ya jadi main tumpuk-tumpukan gitu Dil jadi nggak teratur malah sebelum COVID itu teratur misalnya nih PR ini kerjain Senin kelar ya Selasa kelar ya Betul. tapi pas masa pandemi malah nih PR nih makan semua kesannya kayak gitulah. Nih kok pas pandemi malah PR-nya itu kayak ditumpuk gitu loh, Dil. Betul, betul. Oh, iya, oke itulah suka dukanya Bang Raka dengan dunia per PPL-annya gitu ya. Nah, em, nggak kerasa ya kita udah 15 menit ini ngobrol-ngobrol sama Bang Raka, para pendengar podcast Edo semuanya. Em, kita udah sampai nih ke penghujung podcast, di mana selalu Aidil minta ke narasumber untuk bilang closing statement ya bisa dalam bentuk satu quote, bisa dalam bentuk uh, ya satu statement yang memotivasi sang narasumber sampai bisa dititikin itu apa ya Pak silakan Bang Raka. Ya kalau statement terakhir saya sih, sebenarnya statement saya sih banyak, cuma paling kalau yang lebih umumnya ya, tetaplah konsisten, Allah akan memberimu jalan gitu sih. Berarti kuncinya di konsisten gitu ya Bang Raka ya. Iya, di konsistennya. Iya, nah sukses terus Bang Raka untuk PPL dan juga usaha tahunya. Kalau bisa buka cabang di Aceh gitu ya. Nah jadi lu itu orang ke-15 Dil yang japri gue begitu. Oh Ngom ya, iya katanya, tapi ini bukan orang Aceh, ada orang Ambon kan gue bilang. Ini wah jauh-jauh ya, jauh-jauh gitu ya. jadi malah yang lebih tertarik banget suruh buka cabang itu malah orang luar pulau. Ada orang Kalimantan kata gue, buset. Ini pas duit gue lagi nggak ada lagi, maksudnya gue pengen deal cuma pas modal gue lagi nggak ada. Dan Iya, iya. gue yakin sih pasti laku deal karena begini dah. Kan rumah gue di saya tinggal di kota Depok. Terus Iya, ada orang Bekasi ya, Bekasi kan masih Jabodetabek tuh, masih satu pulau lah ya. iya, Ngambil sama saya ngambil 500 pieces produknya. Masa dia iya. cerita nggak nyampe 2 jam habis karena produknya aneh. Aneh maksudnya kayak di situ nggak ada. Hmm, Walaupun masih satu pulau jadi kayak gini Dil. Kan lu di Aceh Aceh mana sih lu Aceh besar ya?
Iya betul, Aceh besar. Nah, jadi ada orang Sabang ngambil produk tahunya nih ke lu, karena di Sabang belum ada tahu crispy. Di Sabang langsung habis karena kan itu produknya aneh ya bagi orang Sabang. Tuh. Jadi jadi walaupun satu pulau kayak ih apaan nih kok beda. Nah gitu dia kayak Apalagi beda pulau gitu kan. Benar iya benar lebih benar. heboh. Tapi ya gitu kendala biaya sih sebenarnya. Kendala Betul. biaya ke sono. Iya, apalagi ini ngirimnya juga jauh kan. Gitu. Iya, semoga sukses Bang Raka usahanya atau cita-cita menjadi dosennya. Kita jumpa lagi di podcast dengan cerita yang baru. Semoga udah jadi dosen ya, diundang lagi ke sini nanti ya. Oh iya, Amin. boleh deh. Amin. Iya. Oke. Makasih ya Bang Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dil. Halo bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, bedas, pop art, portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0895 1294 8884. Terima kasih. Gimana konten kali ini? Seru nggak? Makasih ya udah setia dengerin podcast Ideal. Tolong share juga ya ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean dari podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.